Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, dari semenjak Nabi wafat sampai hari ini selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin. Diawali beberapa bulan, mungkin beberapa minggu setelah Nabi wafat, itu Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Apa? Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Kan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan munculnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu Abu Bakar tidak ragu memerangi mereka, membasmi mereka, membantai mereka, walaupun mereka sholat. Awalnya Umar tidak setuju, ragu-ragu, tapi setelah Abu Bakar menyampaikan hujahnya, akhirnya Umar setuju. Memang harus diperangi, walaupun sholat, walaupun saum, tapi tidak mau membayar zakat. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar menunggu-nunggu seorang pemuda dari Yaman, dari Qaran. Setiap kali ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ya, padahal Umar enggak kenal, bukan saudara, bukan famili, bukan kenalan. Kenapa Umar bertanya-tanya? Karena nama Uwais keluar dari lisan Nabi SAW, walaupun Nabi belum pernah bertemu dengan Uwais. Agak panjang cerita tentang Uwais ini. Intinya dia adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dari hari itu dan sebelumnya sampai hari ini, Allah cepat membalas anak-anak yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Cepat dibalas dengan kebaikan. Mungkin antum kenal, atau bahkan mungkin termasuk diri antum. Otak pas-pasan, belum pernah juara kelas, bahkan 10 pertama saja belum pernah masuk, bahkan pernah tidak naik kelas karena otak pas-pasan, ya. Tetapi bisnis melejit, dagang untung terus, akhirnya kaya raya. Kenapa? Karena saking berbaktinya kepada orang tuanya, terutama ibunya. Males sekali kata ibunya, ambil ini nak, ambil, ya. Padahal males banget.
beliin cabai nak, siap. Ya, Allah menghargai anak-anak seperti ini, maka Allah cepat balas. Dan itu bukan satu dua contohnya. Dan sebaliknya pintar, cerdas, jenius, tapi nggak pernah nurut sama orang tua, disuruh tidak sami'na wa ata'na, males-malesan, ya, maka Allah bikin hidupnya sengsara, kebelangsak, miskin, ya. Ini contoh Uwais Al-Qarni. Nah, Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Bukan menyaksikan lagi, mengalami sendiri. Yang mengatakan bahwa engkau akan terfitnah, maksudnya di demo, akhirnya dibunuh di akhir hidupmu. Yang bilang seperti itu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi duduk di atas sumur di kebun milik orang Ansar, ketika Abu Hurairah mengkabarkan di luar ada Abu Bakar, ya Rasul, oh ya, katakan begini. Nggak lama Abu Hurairah mengatakan di luar ada Umar, ya Rasul, oh ya, suruh masuk, katakan kepada dia begini. Nggak selang lama Abu Hurairah mengatakan di luar ada Utsman, ya Rasul. Kata Nabi, katakan kepada dia bahwa dia akan terfitnah di akhir hidupnya, maksudnya di demo dan akhirnya dibunuh. Ya. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyaksikan sekelompok anak muda yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dahinya hitam bekas sujud, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam. Ketika mereka menemukan sebutir kurma di jalanan, tidak berani ngambil, takut haram, tetapi mereka dinyatakan oleh Nabi kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam belum ada di zaman Abu Bakar, belum ada di zaman Umar, sudah mulai sedikit ada di zaman Utsman dan membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu sedikit pun memerangi mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Karena Nabi mengatakan, seandainya aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad dan kaum Samud. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu, walaupun mereka setiap hari sholat puasa sunat, sholat sunat, Ali bin Abi Thalib tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi, karena membunuh mereka adalah pahala besar. Siapa mereka? Khawarij. Ya. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah, terus dilanjutkan dengan Yazid, diteruskan terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai ganti dinasti Abbasiyah, sampai Harun al-Rashid. Setiap generasi selalu ada sabda Nabi yang menjadi kenyataan, yang dilihat oleh kaum muslimin. Di antara yang terbesar di zaman Syekhul Islam, kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kalian akan diperangi oleh bangsa yang bermata sipit, berwajah bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Tentu mantu
Antum tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi ini. Dan entah berapa ribu nyawa kaum muslimin dibantai oleh bangsa ini. Ya, antum kenal siapa Genghis Khan, Hulagu Khan, masuk ke Baghdad, diawali oleh pengkhianatan orang-orang Rafidah. Panjang ceritanya. Intinya, setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin kebenarannya. Nah, malam ini kita bahas khusus di zaman kita. Mungkin kita mundur sedikit 200 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Apa yang diistilahkan oleh Nabi sebagai gutha'un ka gutha'id sayl, kalian seperti buih di lautan. Ya, antada'a alaikumul umam, bahkan bahwa umam jamak dari umat, artinya bangsa-bangsa kafir. Bukan cuma satu bangsa, Belanda, enggak. Ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis, ada Spanyol, ada Jepang. Ya. Itu mendatangi kalian seperti kalian seolah qas'ah. Qas'ah itu kalau bahasa kita mungkin nampan besar. Orang-orang Arab sering makan 8 orang sampai 10 orang makan bareng di satu nampan. Qas'ah itu. Di kita sepertinya jarang ya. Kebanyakan dari kita satu orang satu piring. Kebiasaan orang Arab 8 sampai 10 orang satu piring besar, qas'ah. Nah, nasib kalian itu seperti makanan itu. Didatangi dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Ya. Dan itu terjadi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Indonesia, di Malaysia, di Aljazair dan seterusnya, di Mesir termasuk, hampir semuanya didatangi oleh bangsa-bangsa kafir itu. Belanda ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, Perancis ke Aljazair dan seterusnya. Bahkan yang masuk Indonesia bukan cuma Belanda, ada yang lain. Apa? Makan mereka. Gitu. Kaum muslimin seolah tidak punya daya, tidak bisa melawan. Padahal insya Allah antum tahu ya, luasan mana Belanda dengan Pulau Jawa. Nggak usah Pulau Jawa, mungkin Jawa Barat atau mungkin Jabodetabek. Ya, yang pernah ke sana, kecil sekali. Bisa-bisanya menguasai Indonesia Raya. Itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Ya. Para sahabat heran. Maka nanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apa karena jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul? Jawab Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Justru hari itu jumlah kalian kaum muslimin banyak. Tapi gutha'un ka gutha'is sayl, tapi kalian seperti buih. Buih, antum tahu buih ya? Bisakah buih melawan arus? Bisakah? Orang bilang buih itu pertanda apa? Tidak bersatu. Salah. Bukan karena tidak bersatu,
Buih sifat, ya buih berkumpul kan sering sekali. Kalau berkumpul kan bersatu. Ciri khas buih apa? Tidak sanggup, tidak bisa, tidak mau melawan arus. Mana mungkin arus ke barat, buih ke timur. Mana mungkin arus ke utara, buih ke selatan. Tentu arus ke barat, buih ikut ke barat, arus ke timur, buih ikut ke timur. Namanya juga buih. Begitulah kaum muslimin. Kaum muslimin rata-rata tidak pernah melawan arus, tidak berani melawan arus. Ikut saja. Arusnya apa ini? Demokrasi, ikut demokrasi. HAM, ikut HAM. Gender, ikut gender. Ya. Sampai partai-partai Islam ikut-ikutan. Bahkan dengan bangganya, partai kami mengusung 30%, bahkan 40% caleg wanita. Padahal partai Islam menampilkan wanita sebagai pemimpin, tampil tokoh, ya, ngikutin arus. Karena mereka arusnya adalah membela gender, jadi laki dan perempuan itu tidak boleh berbeda, harus sama. Ini batil sebatil-batilnya. Mestinya kaum muslimin, tokoh, apalagi partai Islam, ormas Islam mengatakan, enggak, kami muslim, kami mengikuti syariat Islam, kami tidak bawa-bawa perempuan, kami partai laki-laki. Begitu. Nggak berani, tidak berani, ya. Ketika arus toleransi, ikut-ikutan. Iya, kami partai yang toleran, kami ormas Islam yang toleran, ngikutin arus. Apa salahnya ketika mereka mengatakan tidak? Kami partai Islam, kami ormas Islam, kami muslim, kami nggak pakai yang gitu-gituan, kami begini, kami begini. Baru itu ulama salaf. Dan sedikit sekali, ya. Itu karena kaum muslimin mayoritas seperti itu mengikuti arus, jadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dimakan, dijajah, diinjak-injak, ya. Baru merdeka 75 tahun yang lalu, ada yang 60 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu baru merdeka, ada yang 30 tahun yang lalu baru merdeka. Itu pun setelah merdeka, ya seperti sebagaimana yang kita lihat. Apalagi hari ini kita saksikan di Timur Tengah, menyedihkan sekali. Ini sudah lewat, ya. Walaupun hari ini masih tersisa. Antum jangan merasa bahwa kaum muslimin di negeri kita ini sudah betul-betul merdeka. Belum, masih mengikuti arus, masih, ya. Tunggu aja 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu, bahwa kaum muslimin mengikuti arus, kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga ketika Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, lubang Dob sering diterjemahkan dengan biawak, walaupun terjemahan ini sepertinya kurang tepat. Dob yang ada di padang pasir sana itu punya lubang-lubang yang dalam. Siapa yang mau masuk lubang itu berarti tidak waras, konyol, gila. Tapi kalau yang masuk ke dalam lubang Dob itu Yahudi dan Nasrani,
ladakhaltumuhu, kalian akan ikut-ikutan masuk. Konyol, nggak masuk akal, nggak waras, tapi Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin ikut. Mana kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak diikuti oleh kaum muslimin? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya ada Yahudi yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Intinya, kelakuan Yahudi dan Nasrani selalu diikuti oleh kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Nabi SAW dan sedang kita saksikan dan sedang kita amalkan. Ya, konyol, nggak waras, nggak masuk akal, tapi Yahudi dan Nasrani mencontohkan, kita kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan antum nggak ikut-ikutan. Ya gimana nggak konyol? Jam 12 malam keliling-keliling ke jalanan niup trompet. Kurang konyol apa? Kurang gila apa? Gila segila-gilanya. Ya. Padahal malam tahun baru ada apa sih? Kalau antum mau mikir dengan jernih, tahun baru malam 1 Januari ada apa? Nggak ada apa-apa. Kita dibohongi sama Yahudi dan Nasrani. Ya, nggak ada yang baru. Rumah kita masih itu-itu juga. Perabotan kita masih itu-itu juga. Istri kita masih itu-itu juga. Belum nambah, ya kan? Kecuali kita nambah anak, nambah istri, baru bangun rumah, ada yang baru. Kan tidak. Masih itu, cuman dari 2024 diganti menjadi 2025. Apa istimewanya? Apa bedanya? Itu tiap tahun dari berabad-abad tahun yang lalu memang seperti itu. Setelah selesai tahun 2000, ya besok 2001. Setelah selesai tahun 2010, ya besok 2011. Apa yang istimewa? Kenapa mesti begadang malam itu? Kenapa mesti bakar ayam, bekakak, segala macam? Ya, padahal nggak ada apa-apa. Dibohongi antum sama Yahudi dan Nasrani, ikut persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sementara kalau yang melakukan itu bukan Yahudi dan Nasrani, apa misalnya Jepang misalnya, atau suku aborigin misalnya, atau apalah yang bukan Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin nggak ikut. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Terbukti. Buktinya, kalau yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang konyol itu di luar Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin nggak ikut. Lihat aja. Dari mulai menghormat bendera setengah tiang, baju toga, bersulang, ulang tahun, ini semua diawali Yahudi dan Nasrani dan diikuti oleh kaum muslimin. Sesuatu yang nggak masuk di nalar, seolah kaum muslimin nggak punya akal. Ya, apa hubungannya meninggalnya seorang tokoh, seorang presiden, seorang pemuka, lalu benderanya dipelorotin setengah? Ini nyambung apa enggak sih? Ya kan? Enggak nyambung. Tapi karena yang mengawali Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut-ikutan. Kalau ada tokoh meninggal, presiden meninggal, bendera setengah tiang. Apa hubungannya? Mestinya enggak. Bendera kami tetap tegak, kami muslim, kami doakan beliau, kami kafani beliau, kami solati beliau, kami kubur beliau, kami punya doa buat beliau, kami punya cara tersendiri. Itu bukan cara kami menurunkan bendera setengah tiang.
Mungkin antum masih ingat ketika Raja Fahd meninggal, apa yang terjadi di PBB? Semua bendera diturunkan setengah tiang. Raja Fahd tahu ya, sebelum Raja Salman kan? Apa sebelumnya lagi? Ketika beliau wafat, itu di PBB semua bendera negara masing-masing diturunkan setengah tiang, kecuali bendera Saudi. Aneh kan? Nah ini baru ya, tentu mereka nggak berani nuruni. Tentu yang berani menurunkan ya harus Dubes Saudi untuk PBB. Ya sementara Dubes Saudi insya Allah ya Saudi negara salaf, negara sunnah. Walaupun tentu tidak 100% ya kan. Ya nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada lah. Pasti ada kekurangannya. Nah tentu tidak diperintahkan oleh raja penggantinya, oleh para ulama waktu itu kan. Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Utsaimin masih hidup. Mungkin mereka minta fatwa kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, turunkan setengah tiang apa enggak Syekh? Ya tentu beliau menjawab, jangan, itu tasyabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, ikut-ikutan satu kaum, maka terancam dia termasuk kaum tersebut. Mestinya seperti itu kaum muslimin. Punya izzah, punya kebanggaan sebagai seorang muslim, punya wibawa mengikuti syariat Islam. Jangan semuanya ikut. Ya? Padahal konyol, sekonyol-konyolnya, tidak waras. Seperti waktu itu kita bahas ya. Ngundang 500 orang di gedung yang bersih, ber-AC, dingin, makanan penuh, tapi tidak ada kursi satupun. Konyol nggak ini? Ini konyol, sekonyol-konyol. Dan antum tidak syak lagi yang mengawali ini siapa, karangan siapa ini, karangan orang-orang Madura? Enggak. Orang-orang Mesir? Enggak. Ini yang pertama kali melakukan standing party seperti ini siapa? Yahudi dan Nasrani, Amerika, Eropa. Diikuti oleh kaum muslimin. Sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Ini konyol, sekonyol-konyol ya. Namanya menghormat tamu, ketika tamu begitu datang, tentu pertama kali kita persilahkan untuk apa? Duduk. Tentu ada kursinya, ada bangkunya. Ya lesehan boleh. Ini tidak ada. Ya. Siapa yang ditiru oleh kaum muslimin ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. La tattabi'una sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'i. Demi Allah bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kita yang belajar, kita yang ngaji, kita yang belajar sunnah, yang salaf, ya jangan ikut-ikutan. Ya. Oh, berarti nggak usah niup trompet. Nanti malam tahun baru 1 Januari kita qiyamul lail berjamaah saja. Betul? Betul? Salah. Itu lari dari tasabuh menuju bid'ah. Tasabuh haram, bid'ah juga haram. Apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, terutama dari kalangan hizbiyin harakiyin, malam 1 Januari qiyamul lail berjamaah di satu masjid, ini juga tidak benar. Ya, karena qiyamul lail berjamaah diumumkan tempatnya, diumumkan imamnya, rame, tidak boleh. Bid'ah. Kecuali
kecuali di bulan Ramadan. Sering disebut oleh kaum salaf sebagai salatut tarawih. Di luar bulan Ramadan tidak boleh. Diumumkan beramai-ramai, nggak boleh. Kecuali spontan saja. Kalau spontan pernah dilakukan oleh Nabi. Maksudnya Nabi Qiyamul Lail. Nggak lama datang Ibnu Abbas mengikuti. Pernah juga datang Hudzaifah mengikuti. Spontan. Rasul tidak mengajak. Ya. Dan kejadiannya kan itu bukan di masjid, tapi di rumah Maimunah, kan? Istri beliau sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Kalau diumumkan, direncanakan, itu bid'ah. Ya tentu untuk pengganti niup trompet diganti dengan Qiyamul Lail berjamaah pasti diumumkan. Ya, antum suami istri terbangun, yang hadis dipercikkan itu loh, kan berakhir dengan berjamaah Qiyamul Lail. Kalau akhirnya dua-duanya bangun, ya tentu tidak beramai-ramai. Atau mungkin antum sedang ada acara di puncak raker misalnya, di kantor misalnya, jam 3:30, 4 ada yang bangun Qiyamul Lail, ada yang mengikuti, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai menjelang subuh. Ini boleh, ini tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau direncanakan dari sini. Nanti agenda kita selain raker 2 malam kita salat Qiyamul Lail berjamaah, imamnya fulan, atau kita undang Ustadz fulan sebagai imam. Tidak syak lagi, ini bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah merencanakan seperti itu. Spontan saja boleh. Nisa'un kasiyatun 'ariyatun. Ini pun belum ada di zaman Nabi. Mungkin 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu belum ada. Apa? Wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta, maksudnya dihias-hias, tidak pakai jilbab, berjalan melenggak-lenggok. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan sampai a'immatul arba'ah, sampai imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, sepertinya belum ada. Ya ada sekarang-sekarang ini, mungkin 100 tahun terakhir ini, ada wanita yang berjalan melenggak-lenggok, berpakaian dan telanjang, artinya tidak sempurna. Ya, antum masih ingat ancamannya apa? Ini kan ada 2 ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maksudnya yang laki-laki itu tidak melenggak-lenggok, tetapi penguasa yang kejam, penguasa yang asarah, penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Dan sepertinya ini pun sudah kita saksikan, mungkin sedang kita saksikan. Sekarang kan terbongkar, setelah kalah hengkang dari negerinya, ditemukan kan penjara-penjara yang kejam luar biasa, tempat penyiksaan. Itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dua-duanya
terancam dengan ancaman yang sama. Apa? Lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Hampir setiap hari kita saksikan seperti itu, dan itu betul-betul dipertontonkan gitu, di panggung. Kalau dia berjalan ke pasar, ke warung, biasa aja. Begitu di atas panggung itu betul-betul melenggak-lenggok, dibikin-bikin, persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Luka bin luka, ini istilah Nabi alaihi salatu wassalam. Agak sulit menerjemahkan. Intinya, dia orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu. Dokter bukan, insinyur bukan, ahli pemerintahan bukan, apalagi ahli pertanian bukan, pinter dagang juga enggak. Artinya dia tidak punya keahlian apa-apa. Ya, cuman mukanya lucu, ngomongnya lucu, atau suaranya bagus. Ya, dia nggak punya ilmu apa-apa, jauh dari ilmu. Mengalahkan kekayaan si profesor, dokter, pilot, kalah semua. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, Luka bin Luka. Ya. Jadi nanti di akhir zaman yang paling kaya, yang paling banyak hartanya itu Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka tadi? Tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, dan apa yang dia lakukan tidak bermanfaat bagi orang lain. Beda dengan tukang bangunan, petani, itu luar biasa manfaatnya. Antum bisa bayangkan seandainya nggak ada kuli bangunan, seandainya tidak ada petani, kita mau makan apa? Luar biasa jasa petani itu. Pagi-pagi habis subuh sudah ke sawah, berat, capek, belepotan tanah, kotor. Antum tahu hasilnya seberapa? Antum tahu, jauh sekali. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Begitu pula tukang bangunan. Kalau nggak ada tukang bangunan, nggak akan jadi masjid ini, gedung-gedung. Adanya insinyur doang, ya. Ada insinyur doang, apakah jadi? Nggak jadi. Butuh kuli bangunan yang ngaduk, pasang bata, melester. Kalau nggak ada, masuk insinyurnya gitu. Ya, manfaatnya luar biasa. Gajinya kecil sekali padahal manfaat. Nah, yang ini nggak ada manfaatnya nih. Orang bikin orang tertawa doang, apa manfaatnya? Ya, emang kalau nggak ada pelawak, lalu kita rugi, sakit, gatal-gatal, ya kan enggak. Cuman bikin ketawa doang. Tapi hasilnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Sekali lagi, zaman sahabat tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya belum pernah terjadi seperti itu. Terjadi sekarang. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luka bin Luka. Kita lanjut. Ar-Ruwaibidah. Sebelum Nabi wafat, beliau pernah mengucapkan kalimat Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah ini? Sama, dia tidak tahu apa-apa tentang tafsir, dia tidak tahu apa-apa tentang hadis, dia tidak tahu apa-apa tentang fikih, bahasa Arab,
usul fikih, nggak tahu apa-apa. Tapi berbicara tentang Islam, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang surga, tentang neraka, dan didengar oleh ribuan orang. Bahkan dia hukum asal ibadah itu haram, dia nggak tahu. Antum boleh cek ya, Ar-Ruwaibidah yang sekarang sedang tampil itu, apa hukum asal ibadah mahdhah. Insya Allah mereka tidak berani menjawab dan tidak bisa menjawab haram. Sementara antum yang hanya belajar dari masjid ke masjid, mungkin baru belajar setahun 2 tahun, antum tahu hukum asal ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadati al-man'u lit-ta'rif. Hukum asal dari ibadah mahdhah adalah haram, terlarang. Mereka nggak paham kaidah yang sangat mendasar. Berbicara tentang ini, berbicara tentang itu, diberi kedudukan terkenal, masyhur, viral. Ar-Ruwaibidah ya. Sementara kaum muslimin hari ini rata-rata tidak tahu, tidak kenal siapa Syekh Albani, siapa Syekh Utsaimin, siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Ali Hasan, siapa Syekh Masyhur Hasan Salman, siapa Syekh Musa Nasar. Mereka nggak kenal. Ini ulama-ulama yang mengajarkan sunnah, yang dari mereka muncul ilmu. Tidak seperti Ar-Ruwaibidah itu, tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi dia berbicara tentang Islam. Waliyadzubillah. Sedang kita saksikan ya. Maka majelisnya tidak, rata-rata tidak membahas ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Enggak. Yang dibahas sesuatu yang seru, yang menakjubkan, yang bikin tertawa, yang membuat menangis. Gitu. Enggak ada ilmu, enggak dibahas di majelis mereka. Kalau kuntan 1 juta, kalau dicicil jadi 1,3, ini riba apa tidak, halal apa haram, enggak bahas. Nggak bahas. Ada petani ini sedang bawa singkong atau pisang ke pasar mau dijual. Kita cegat di jalan, kita beli di jalan dengan harga suka-suka kita. Boleh apa tidak? Nggak dibahas. Tidak dibahas. Ya, nggak ada ilmu. Tidak ubahnya kata Syekhul Islam. Ini zaman beliau ya. Apalagi sekarang Syekhul Islam mengatakan kaum muslimin hari ini mayoritasnya dengan Al-Quran itu mirip-mirip orang Nasrani terhadap Injil, nggak tahu apa-apa, jauh dari ilmu. Membacanya luar biasa, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan itu diutamakan sekali. Bahkan ada lagunya ya, mungkin antum pernah dengar. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Hijazkar ya. Tidak syak lagi ini bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak mengenal lagu-lagu irama dalam membaca Al-Quran sebagaimana yang hari ini dipelajari oleh kaum muslimin. Mereka punya aturan sendiri. Kalau mulai dari awal nggak boleh tinggi, harus rendah. Billahi minasyaitonirrajim. Panjang, nanti melengking. Tidak syak lagi. Ini nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kemudian dinamakan lagu-lagu seperti ini. Bahkan para imam sepakat menirukan
lagu, gaya, irama, suara seorang qari bid'ah. Bid'ah. Ya. Seperti antum ingin baca dan membiasakan membaca persis seperti suara dan iramanya Syekh Sudais misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Masing-masing kita punya cara sendiri, karena memang tidak ada caranya. Bebas. Yang penting panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, didengarnya enak. Nggak ada aturan. Melengking sekian, melengking sekian. Antum tahu Rasul kagum dengan bacaannya siapa? Rasul pernah kagum dengan bacaannya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Malam-malam ketika Abu Musa al-Asy'ari baca Quran, sepertinya ketika Qiyamul Lail, Nabi lewat. Nabi mendengarkan dan tersentuh beliau. Enak sekali didengar. Suaranya indah. Pagi hari Nabi mengeluarkan pujian itu. Wahai Abu Musa, engkau diberi kerongkongan, tenggorokan seperti Nabi Daud. Tentu Rasul tahu, diberitahu oleh Allah bagaimana kemerduan suara Nabi Daud. Bahkan ada riwayat ketika Nabi Daud membaca kitabnya, itu hewan-hewan yang sedang bersuara berhenti, takjub dengan suaranya Nabi Daud. Masuk Isya? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, saya lanjut sedikit tentang Abu Musa al-Asy'ari yang suaranya dikagumi oleh Rasulullah, apalagi para sahabat yang lain. Tapi tidak ada satupun sahabat yang berusaha mengikuti suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Nadanya, iramanya, gayanya tidak ada. Karena para sahabat paham, tidak boleh ikut-ikutan. Kecuali tidak sengaja, misalnya murid dengan gurunya tiap hari, bahkan sehari 3 kali, 4 kali dengar gurunya menuntun bacaan Al-Quran, ya mau tidak mau mengikuti gurunya. Ya, adapun bukan gurunya dan sengaja, maka tidak boleh. Ya, ada pertanyaan?